Well, hola people, konnichiwa, begin bersama Selvian di channelnya Kudetek. Dari awal kehadiran Xiaomi T-Series di tahun 2021, line up mereka itu selalu difokuskan pada kemampuan kameranya bre. Bahkan sejak Xiaomi 13T Series, mereka tuh menggandeng Leica biar hasil portretnya makin menggairahkan pasar yang kepengen kualitas kamera level flagship dengan budget mid-range. Tapi nggak cuma soal kamera ya ternyata. Raw performance dari Xiaomi T-Series juga selalu menggiurkan karena ditenagai chipset kelas flagship. Kayak misalkan Xiaomi 15T Pro yang udah pakai Dimensity 9400 plus. Tapi bre, buat pembahasan performanya kita bakal bahas di belakangan aja ya. Soalnya mulai dari sekarang kita bakal fokus ngomongin soal kameranya Xiaomi 15T Pro. Main kameranya masih mengandalkan lensa 50 megapiksel yang pakai sensor Light Fusion 900 dengan lensa optik khasnya Leica. Ultrawide-nya juga masih serupa ya, pakai lensa 12 megapiksel dengan field of view 120 derajat. Nah bre, yang upgrade dari pendahulunya adalah lensa telefotonya sekarang udah periskop. Resolusinya masih sama di 50 megapiksel, bedanya di focal length-nya yang semakin lebar. Dari yang tadinya cuma 2,6 kali optical zoom atau setara 60 mm focal length menjadi 5 kali optical zoom atau setara 115 mm focal length. Dengan hal ini bikin kemampuan potret jarak jauh dari Xiaomi 15T Pro semakin perkasa. Style Leica authentic look-nya dan juga Leica vibrant look-nya juga tetap tersedia buat dapetin potret khas Leica yang filosofis dan legendaris itu bre. Selain itu masih ada beragam Leica filter buat kalian yang mau explore lebih jauh karakter-karakter dari setiap filternya si Leica di 15T Pro ini. Kalau buat kamera selfie-nya secara resolusi ya masih sama di 32 megapiksel, tapi secara focal length di Xiaomi 15T Pro ini lebih kecil di 21 mm berbanding 25 mm di Xiaomi 14T Pro tahun lalu. Yang berarti jangkauan kamera selfie di Xiaomi 15T Pro ini bakal lebih luas ketimbang pendahulunya bre. Jadi buat grup selfie bisa muat lebih banyak orang. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan videonya. Kemampuan perekaman video di Xiaomi 15T Pro ini dapat improvement berupa 4K 120 fps di main kameranya. Ini bakalan cocok banget buat filmmaker ataupun content creator ya, karena footage 4K 120 fps-nya punya gerakan yang super smooth layaknya slow motion. Jadi pas masuk ke tahap editing bisa lebih leluasa buat dikreasikan. Nah, selain itu HP ini juga bisa ngerekam video 10-bit lock. Jadi buat content creator yang suka color grading bisa pakai footage dari HP ini aja buat belajar ya nge-grading video gitu loh. Nah, masih ngebahas kemampuan perekaman video di HP ini karena banyak sekali ya. Main kamera yang bisa ngerekam video up to 8K 30 fps dengan 6 kali digital zoom. Sedangkan kamera telefotonya itu bisa ngerekam video up to 4K 60 fps dengan 5 kali optical zoomnya ditambah 15 kali digital zoom. Sedangkan kamera ultrawide-nya itu bisa ngerekam video up to 4K 30 fps aja, belum bisa 60 fps bre. Dan terakhir buat kamera selfie-nya, kemampuan maksimalnya itu up to 4K 30 fps juga bre. Sebelum ngeliat hasil videonya bre, kita telusuri dulu ya recording experience di Xiaomi 15T Pro ini. Kalau kita record di 4K 60 fps, kita nggak bisa pindah-pindah dari main kamera ke telefotonya. Jadi zoom in zoom outnya itu bergantung sama pilihan kalian pas awal recording, lagi pakai main kamera atau telekameranya. Sedangkan kalau record di 4K 30 fps ke bawah, kita bisa leluasa pindah-pindah ke main kamera atau ke telefoto ataupun ke ultrawide-nya bre. Tapi memang kualitas visualnya bakal terasa jomplang, terutama kalau switch ke ultrawide-nya yang resolusinya itu masih sebatas 12 megapiksel doang. Ini perekaman 4K 30 fps, jalan santai ya, agak goyang sih. Kita coba untuk lensa 2 kalinya, masih tetap sharp. Kita coba kelima, warna tetap vibrant ya, detail tetap dapat. Untuk dynamic range-nya juga masih luas. Ini masih di lensa 5 kali ya, 115 mm. Tapi untuk jalan agak goyang-goyang dikit, tetap stabil. Coba tahan Ninja Walk, masih goyang-goyang ya. Kalau di 2 mundur
goyang sedikit. Nah, ya paling untuk shadownya aja agak harsh, mungkin karakteristik Leica atau gimana. Overall masih cakep sih, 4K 30 fps. Nah kalau ini untuk di 4K 60 fps nya. Di 4K 60 fps sih gak ada opsi untuk ganti lensa ya. Di sini untuk 4K 60 fps nya gak kayak yang di 4K 30 gitu. Ini masih digital zoom jadinya. Sama juga untuk di 4K 120 fps nya gak ada opsi untuk ganti lensa, digital zoom semua, gak ada optical zoomnya. Nih hasilnya untuk di slow mo itu bisa. Soal warna masih bagus ya, masih ini tone-nya sih hampir sama dengan naturalnya ya. Cuman shadownya aja yang angkat dikit. Ini auto tidak ada, kita tekan untuk lock exposure ya. Nah ini untuk perekaman di 8K 30 fps ya. Kalau dipakai jalan, tangan masuk tadi. Kalau dipakai jalan biasa aja tuh stabil banget. Kalau dibanding sama 4K 30 ya, ini jauh banget stabilnya. Nah coba kita jalan lebih cepat. Nah ini nggak bisa, tapi sayangnya nggak bisa ganti optical zoom ya guys. Dynamic range-nya pun masih bagus. Paling kalau ini udah lumayan harsh, lightingnya matahari udah mulai naik, jadi shadownya shadow banget gitu. Kalau jalan agak cepet sih rada jitter ya. Tapi kalau kita jalan biasa aja gitu, jalan normal, jalan orang normal, apalagi lurus. Kalau lurus tuh, kalau lurus ini stabilnya bukan main, ini jalan normal aja. Ini perekaman kamera depan dengan resolusi 4K 30 fps. Jalan sih masih stabil banget. Ini tangan full, dapat framingnya lumayan luas gitu ya. Cakep. Direct sunlight masih tetap cakep ini. 4K 30 dan stabil banget. Oh paling ada blown dikit di belakang ya, biar tetap mukanya kelihatan. Nah kalau ini di 1080p 60 fps. Kalau 4K nya belum up to 60 fps untuk rekaman videonya, dan stabil, jauh lebih stabil lagi. Nah ini kamera depannya, warnanya masih cakep banget, asik. Dynamic range-nya kita coba. Oh belum ya, ini auto ya, kita tidak ada tap screen-nya ya. Coba kita ambil yang belakangnya, auto flash. Oh oke, dynamic range-nya ini masih luas sih, tergolong luas, awannya masih kelihatan. Oke, jadi abu-abu, cuman agak blown aja dikit, mungkin karena ini juga udah terang banget ya. Asik sih ini. Oke, sepertinya udah cukup panjang ya kita ngebahas kemampuan foto dan juga video dari Xiaomi 15T Pro ini, bre. Sebelum ke pembahasan spesifikasi dan juga performanya, kita lihat dulu wujud asli sang flagship killer yang satu ini. Nah, soal desain, bahasa desainnya tuh masih mirip dengan Xiaomi 14T Pro yang mengedepankan minimalistik ya. Tapi memang ada sedikit perubahan, kayak misalkan desain BAM kamera secara yang sekarang tuh lebih rata. Walau masih sama-sama berdesain kompor 4 tunggu ya, tapi yang sekarang ini nggak ada tonjolan di setiap lensanya. Terus finishing curve di keempat sudut framenya juga lebih tumpul, bre. Jadi buat ya genggaman satu tangan yang bertumpu ke telapak tangan kita tuh nggak begitu nyakitin kayak di pendahulunya yang masih cenderung boxy gitu loh. Nah soal build quality-nya level flagship kok ya kan. Backdoor-nya itu kaca dengan frame aluminium. Proteksinya juga di sisi layar udah dikasih Gorilla Glass 7i dan punya rating IP68 dengan klaim bisa berenang di air tawar sampai kedalaman 3 meter selama 30 menit. Tapi ya saran dariku pribadi, kalau mau lebih safety pakai aja case atau pouch khusus underwater, bre. Dari segi ukuran, ini sedikit lebih besar dari pendahulunya, bre. Karena Xiaomi 15T Pro itu punya layar yang lebih besar di 6,83 inci berbanding 6,67 inci. Tapi walau membesar, bobotnya itu cuma nambah 1 gram aja di 210 gram berbanding 209 gram. Padahal dari segi kapasitas baterai ini bertambah loh. 5500 mAh berbanding 5000 mAh. Tapi buat chargernya sedikit kena sunat, bre. Dari yang tadinya up to 120 watt sekarang up to 90 watt. Tenang aja ya, tetap kenceng kok ngecharge-nya.
ngecas 90% kapasitas baterai itu cuma butuh 1 jam aja. Nah, sedikit kita ngebahas soal layarnya, bre. Dengan ukuran 6,83 inci itu bikin aspek rasionya agak beda dengan HP ukuran 6,67 inci yang biasanya punya rasio 20:9. Di HP ini, bre, rasionya itu 19,5 berbanding 9 dengan resolusi Full HD Plus 1280 x 2772 pixel. Refresh rate-nya tetap ngebut up to 144 Hz dengan panel AMOLED yang kualitasnya punya coverage gambut sRGB di 98%. Rata-rata akurasi warnanya di 2 delta E dan buat brightness-nya minimumnya udah super redup di 2 nits dengan maksimum brightness di pengetesan indoor mencapai 600 nits. Jadi soal layar tidak ada komplain dari kami ya. Lanjut ke urusan spesifikasi. Ini sudah pakai chipset Dimensity 9400 Plus yang merupakan salah satu chipset terkenceng dari MediaTek dengan skor Antutu 11 mencapai 2,6 juta poin. Kalau skor berdasarkan multicore di Geekbench 6, Dimensity 9400 Plus ini cuma kalah dari Snapdragon 8 Elite aja, bre. Udah kebayangkan betapa kencengnya HP ini buat urusan performanya. Buat urusan coolingnya, nggak disebut berapa ukuran dari si vapor chambernya, bre. Pas kita stress test pakai CPU throttling test selama 30 menit, berasa banget nih kalau coolernya ternyata kewalahan. Kalian bisa lihat performanya setelah menit ke-17. Struggle banget ya buat dapetin 60% performa. Bahkan suhu di kedua sisinya itu bisa tembus 49 derajat Celcius ya. Tapi inget, bre, tadi itu cuma terjadi pada skema stress test aja. Buat penggunaan sehari-hari nanti kita bakal lihat di gaming testnya. Tapi sebelum itu kita coba tes editing video pakai aplikasi KineMaster. Render video 1080p, durasinya 1 menit, cuma butuh waktu 19 detik aja, bre. Tapi itu tadi footage-nya polosan aja tanpa ada efek transisi yang kompleks ya. Nah, sekarang kita lanjut ke gaming test. Tapi kita mau disclaimer dulu di awal, kita ngetesnya dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius dan tanpa menggunakan cooler tambahan. Nah, buat baterainya kita cuma pakai mode balance ya. Tapi nanti ada satu game yang pakai mode performance buat ngelihat perbedaannya tuh seberapa jauh sih. Terakhir buat game modenya lagi-lagi kita pakai mode balance, soalnya pas kita tes aktifin mode performance, software monitoring FPS yang kita pakai tiba-tiba nge-close sendiri. Jadi memang mode performance tuh nutup semua aplikasi di background gitu loh, bre. Itu ngebikin kita tidak bisa menggunakan aplikasi buat nge-record FPS-nya. Sayang sekali ya. Oke, jadi langsung aja masuk ke game pertama, yaitu adalah PUBG Mobile. Frame rate maksimalnya terbuka adalah Ultra Extreme alias 120 FPS. Tentu bukan masalah yang berarti buat HP ini dimainin PUBG Mobile di 120 FPS. Sudah pasti lancar. Dropnya juga tetap ada, tapi tipis aja kok. Nggak sampai di bawah 100 FPS. Suhu permukaan HP ini juga masih aman banget di sisi layar di 41 derajat, sedangkan backdoor-nya lebih adem lagi di 40 derajat. Dan buat konsumsi baterainya main 30 menit berkurang 10% aja, bre. Game kedua ada Delta Force, sama seperti game PUBG Mobile tadi, frame rate-nya udah kebuka sampai 120 FPS, tapi karena kita cuma pakai game mode balance, rata-rata FPS yang didapat itu cuma 92 FPS aja, bre. Sebenarnya HP ini udah coba nge-push ke 120 FPS, tapi kalian bisa lihat di awal-awal pengujian itu masih dapat 120 FPS. Tapi itu cuma bertahan 5 menit aja, seiring suhu di sensornya itu udah mendekati 43 derajat Celcius. Selepas dari lobby, bre, 5 menit awal juga bisa anteng di 120 FPS. Tapi lagi-lagi performanya kelimit karena suhu di sensor udah mendekati 43 derajat Celcius. Mungkin kalau pakai game mode performance bisa rata stabil di 120 FPS, bre. Dan soal suhu udah mulai anget-anget gimana gitu. Layarnya tembus 43 derajat tapi backdoor-nya masih aman sekitar 42 derajat Celcius. Dan buat baterainya di game ini lebih boros dari game PUBG Mobile tadi. Main 30 menit berkurangnya 12%. Lanjut game ketiga ada Genshin Impact. Main pakai preset rata kanan bukan masalah buat HP ini, bre. FPS-nya juga rata-rata di 60 FPS. Mungkin kalau dibuka sampai 90 FPS juga masih kekejar sama HP ini. Soal suhu juga kelihatannya lebih adem dari Delta Force tadi. Layar cuma 42 derajat sedangkan backdoor-nya lebih adem 1 derajat Celcius. Konsumsi baterai juga lebih irit dari game Delta Force tadi. Main 30 menit itu cuma berkurang 10%. Game terakhir ada Wuthering Wave yang kita mainkan pakai preset rata kanan ya. Di sini kita tesnya pakai 2 mode baterai, balance dan juga performance. Tapi aku kasih tahu aja langsung di awal, nggak usah pakai baterai performance kalau game modenya nggak performance juga ya. Soalnya FPS yang didapat tetap di limit di 40 FPS aja, bre. Suhunya pun berbeda jauh ya. Pas di mode baterai balance, suhunya tuh cuma sekitar 38 derajat sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan di mode baterai performance, suhunya tuh tembus 42 derajat Celcius. Konsumsi baterai di mode balance juga lebih awet ya, 8% berbanding 10%. Tapi masih heran sama performanya yang ketahan di 40 FPS, bre. Ini aneh sekali ya, padahal suhu masih terbilang aman aja. Karena memang di game boosternya masih kita set di mode balance ya, bukan mode performance gitu. Bukan mode performance, namanya apa ya?
Wild Boost namanya, bukan mode performance ya. Oke bre, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira Xiaomi 15T Pro ini dibanderol di harga berapa? Kalau kita lihat tahun lalu, Xiaomi 14T series yang versi polosnya aja di 7 juta. Terus yang versi Pro-nya itu di 8 juta. Apakah Xiaomi 15T Pro juga akan dibanderol dengan harga yang sama seperti tahun lalu? Kita nggak ngelihat inflasi ataupun pajak naik ya. Kalaupun emang harganya 8 juta atau 8,499, ini sudah sangat worth it sekali untuk dibeli. Ya apalagi di sekarang ada Samsung Galaxy S25 FE yang peningkatannya tuh nggak begitu signifikan gitu loh. Ini loh peningkatannya. Telefoto sudah berubah menjadi periskop 5 kali optical zoom. Upgrade di sisi kameranya ini berasa banget di varian Pro-nya, bre. Terus baterainya juga meningkat dari yang 5000 ke 5500 tapi tanpa menambah bobot. Ya cuma naik 1 gram doang sih ya. Ini masih terbilang berat sih. Cuma ya bobotnya nggak nambah jauh banget, Pak. Terus sekarang juga udah mulai membesar, layarnya juga masih sama ya, pakai AMOLED 144 Hz. Jadi menurutku ini sangat worth it untuk diambil, bre, karena kita ngelihat upgrade yang besar tadi. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah komen di bawah kalau misalkan harganya di 8 juta ya, bre ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.